Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Farid Abdullah Helmi dari Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam tahun 2019. Nah, untuk video kali ini saya akan bahas sedikit mengenai suatu buku yang saya baca untuk memenuhi tugas mata kuliah saya Basic Life Skill. Sebenarnya ini pertama kalinya ya saya bikin video mengenai apa ya istilahnya, membedah suatu buku gitu. Jadi kalau misalkan ternyata ada kekurangan dan lain sebagainya, harap dimaklumi. Oke, jadi singkat aja teman-teman, di sini saya akan bahas sedikit atau mungkin membedah sedikit mengenai buku yang saya baca. Itu mengenai ini, jangan apa itu kan? Jangan asal ikut-ikutan hisab dan ruqyah. Nah, jadi teman-teman, untuk buku yang saya bacain itu berjudul Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab dan Ruqyah. Buku ini menekankan pada pentingnya waktu baik dalam peribadatan dan aktivitas lain manusia, baik pada zaman Rasulullah, bahkan untuk di zaman kita sekarang gitu, di zaman yang biasa orang-orang sebut dengan zaman modern, yang bahkan apa ya istilahnya, bersatunya satu umat tuh karena waktu ini tuh bisa dijelaskan juga di sini. Nah, bahkan ketika apa ya, saya hendak membeli buku dan pada pandangan pertama saya melihat buku ini, saya tuh langsung berpikir untuk membeli dan membacanya gitu. Karena yang saya pikir ketika melihat judulnya saja, nggak judul buku ini, tuh saya tuh memiliki asumsi bahwa di dalamnya itu akan membahas mengenai suatu hal yang sangat dekat dengan manusia dan selalu diperdebatkan di setiap kalangan gitu, baik itu muda, tua, laki-laki ataupun perempuan. Nah, sebelum saya membeli pun saya juga sempat baca dulu sinopsis dari buku ini, dan memang benar gitu dugaan saya bahwa buku ini membahas mengenai waktu, bahkan hingga membahas sidang isbat nih, yang memang seringkali menjadi suatu hal yang ramai diperdebatkan. Nah, untuk buku yang untuk identitas bukunya sendiri, buku yang saya baca ini tuh merupakan karangan dari Agus Mustafa. Nah, bukunya itu diterbitkan pada bulan Maret tahun 2013 silam oleh penerbit Padma Press. Buku ini juga tergolong dalam buku tasawuf modern dengan jumlah halaman 272 halaman, yang dimana buku ini juga merupakan serial ke-36 dari 40 buku yang beliau tulis. Singkat sedikit ya mengenai penulisnya, bahwa Agus Mustafa ini tuh adalah penulis yang memang sangat-sangat produktif gitu. Bahkan setiap 3 bulan sekali beliau tuh selalu menerbitkan satu buku atau bahkan lebih. Dan hal itu tuh sudah berjalan secara konsisten kurang lebih 9 tahun. Beliau juga merupakan salah satu lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang dimana beliau telah menghasilkan kurang lebih 40 judul buku. Yang dimana sebagian dari buku-buku yang beliau tulis itu tuh sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Malaysia. Nah, setelah saya selesai membaca buku yang dikarang oleh beliau, ya yang ini gitu, Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab dan Ruqyah, saya menemukan beberapa fokus buku di dalamnya. Nah, diantaranya itu kayak pertama, sumpah dan konsekuensi Allah terhadap waktu, saking pentingnya waktu. Yang kedua, perbedaan waktu ketika era Rasulullah dan era sekarang, era modern. Dan yang ketiga, lemahnya sidang isbat. Kan tadi saya sempat singgung sidang isbat, lemahnya sidang isbat untuk mempersatukan umat. Dan terakhir itu membahas mengenai umat adidaya. Nah, untuk fokus buku yang pertama ini tuh tentang sumpah dan konsekuensi Allah terhadap waktu gitu. Saking pentingnya waktu, karena tidak bisa dipungkiri gitu, manusia itu kerap kali merupakan waktu, meskipun hanya 1 detik gitu. Sebenarnya ini merupakan suatu hal yang sangat aneh sih, khususnya gitu kan bagi umat muslim. Karena mengapa gitu bisa banyak sekali umat muslim yang bisa berkata bahwa mereka tuh memiliki waktu luang, sedangkan ilmu atau aktivitas yang bisa mereka kerjakan tuh bisa habis gitu dalam waktu 24 jam. Berarti ada yang salah dalam pemanfaatan waktunya kan. Nah, maka dari itu, untuk mencapai suatu tujuan bersama yang nantinya mempersatukan umat, Allah tuh bersumpah gitu demi waktu. Sebuah sumpah yang dimana di dalamnya tuh termaktub tujuan yang sangat amat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam buku ini pun dijelaskan gitu, ketika kita paham dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin adalah cara kita dalam mencapai berbagai macam kesuksesan gitu. Atau bahkan itu tuh bisa jadi satu hal yang sebaliknya, ketika kita tidak istilahnya respect terhadap waktu, maka
waktu itu sendiri gitu yang akan menjadi jalan bagi kita mengalami suatu kegagalan ataupun kerugian gitu. Inilah yang menjadi konsekuensi Allah yang dimana Allah berikan kepada manusia perihal waktu yang Allah pun bersumpah gitu akan waktu tersebut. Lalu poin yang kedua, perbedaan waktu di era Rasulullah dan era kita sekarang gitu yang modern. Hal yang paling di dalam buku itu disebutkan bahwa hal yang paling sering diperdebatkan oleh umat Islam sekarang tuh adalah bagaimana cara kita melakukan suatu peribadatan, khususnya itu di bagian sholat dan puasa gitu kan. Sedangkan kita tuh berada di suatu tempat yang dimana secara geografis berbeda dengan Rasulullah, yang otomatis waktunya pun berbeda gitu dengan keadaan Rasulullah pada saat itu. Karena kan dulu Rasulullah itu menentukan waktu untuk melaksanakan sholat adalah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ada kok hadisnya di dalam buku ini dicantumkan bahwasanya Rasulullah itu menggunakan kondisi cuaca terkait dengan posisi matahari yang hingga sekarang tuh masih menjadi rujukan juga gitu bagi umat Muslim di setiap penjuru. Namun hal ini tidak dapat diterapkan di setiap daerah gitu, mengingat keadaan geografis yang saya sebutkan tadi berbeda di setiap daerahnya. Nah, untuk daerah tropis, hadis yang memang menjelaskan mengenai waktu penentuan sholat ketika zaman Rasulullah itu bisa diterapkan, tetapi untuk daerah subtropis itu tuh tidak bisa diterapkan karena harus ada perhitungan lain yang dimana disesuaikan dengan hadis Rasulullah yang membahas mengenai waktu penentuan sholat dan puasa. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana cara perhitungan ketika kita berada di daerah yang subtropis ataupun kita sedang berada di daerah yang tropis. Karena kan kalau subtropis tuh kita memiliki banyak sekali musim, bahkan jika terjadi musim dingin itu tuh ada kalanya matahari bisa lebih sedikit gitu kan munculnya di langit gitu. Sedangkan bagaimana kita ketika hendak melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar, begitupun sebaliknya ketika terjadi musim panas, matahari itu akan lebih sering muncul gitu. Lalu bagaimana cara kita melaksanakan sholat maghrib, isya, dan subuh, seperti itu. Itu tuh dijelaskan banget gitu di dalam buku ini tuh bagaimana cara perhitungannya dan lain sebagainya, itu dijelaskan secara rinci di dalam buku ini. Nah, poin selanjutnya ini poin yang sangat penting gitu untuk masyarakat Indonesia, bahwa khususnya gitu ya, masyarakat Indonesia. Poin yang ketiga tuh saya akan bahas tentang lemahnya sidang isbat untuk mempersatukan umat gitu. Kan tidak bisa dipungkiri ya bahwa sidang isbat tuh cenderung lebih melemahkan umat Islam yang ada di Indonesia khususnya, yang dimana sidang isbat itu sendiri merupakan salah satu forum yang seharusnya bertujuan untuk menentukan waktu-waktu peribadatan yang cukup besar gitu kan, seperti ya penentuan bulan Ramadan yang dekat-dekat sekarang, terus hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Namun ya dari yang kita tahu gitu bahwa sidang isbat tuh istilahnya selalu berjalan dalam perdebatan, dan perdebatan itu terjadi karena hanya perbedaan pandangan dalam menentukan waktunya gitu. Semakin lama forum ini menjadi suatu forum pengadilan gitu, jatuhnya tuh bukan forum yang memang didirikan satu musyawarah yang bukannya menemukan titik temu, tetapi malah menentukan titik jenuh yang akhirnya membuat setiap golongan tuh saling menjauh gitu. Namun di dalam buku ini beliau Agus Mustafa tuh tidak hanya menawarkan suatu masalah gitu, tapi juga menawarkan beberapa solusi yang memang beliau buat melalui hasil penelitiannya, seperti itu tuh namanya tuh wujudal hilal gitu. Bagaimana caranya melihat hilal yang sebenarnya ketika di satu daerah hilalnya itu sudah terlihat tapi di satu daerah belum, itu bagaimana cara menentukannya, cara perhitungannya itu seperti apa, itu dijelaskan di dalam buku ini. Dan Imkanur Ruqyah. Nah, untuk poin keempat mungkin tidak terlalu relate gitu dengan judul, karena judul itu membahas tentang hisab dan ruqyat. Tapi di poin keempat tuh ini di akhir buku beliau itu tuh emang cukup penting juga, ini terkait dengan umat adidaya. Nah, buat adidaya tuh ini tuh jadi suatu pertanyaan, apakah memang benar akan ada yang namanya umat adidaya. Jadi penjelasan beliau mengenai umat adidaya tuh di dalam buku itu seperti ini, bahwa kita tuh sepakat gitu bahwa setiap umat tidak dapat dipisahkan dari yang namanya pemimpin. Begitupun sebaliknya gitu, pemimpin yang hebat akan menghasilkan umat yang hebat pula. Demikian juga umat yang hebat akan menghasilkan pemimpin yang hebat.
sang penulis juga berpendapat dalam bukunya bahwa waktu itu kan, khususnya penentuan waktu dalam peribadatan juga bisa menjadi salah satu indikator terciptanya umat dan pemimpin yang hebat dan kuat gitu. Karena birokrasi sebaik apapun jika di dalam genggaman seorang pemimpin yang buruk, maka akan buruk juga gitu dalam pelaksanaannya. Tetapi jika suatu birokrasi bersifat buruk gitu, berada di dalam genggaman pemimpin yang memang baik gitu kan, maka istilahnya sistem tersebut tuh akan menjadi suatu tatanan yang baik juga. Di dalam buku ini juga disebutkan bahwa yang namanya penanggalan dan lain sebagainya, baik kalender apapun itu, sebenarnya harus dilakukan secara istilahnya administratif gitu. Sifatnya itu administratif, tidak berhubungan dengan yang namanya syariah. Karena di dalam buku ini juga ada satu kisah yang dimana pada saat itu Khalifah Umar tuh menentukan satu tanggal. Saya sedikit lupa ya kisahnya itu seperti apa. Pokoknya pada saat itu Khalifah Umar tuh sedang beliau tuh mencoba untuk menentukan satu tanggal terhadap suatu peringatan, tapi di mana si tanggal itu tuh tidak mengganggu sistem tatanan pemerintahannya pada saat itu gitu. Jadi ya memang itu hanya untuk suatu hal yang memang bersifat administrasi gitu, yang sehingga tidak bisa disangkut pautkan dengan peribadahan. Mungkin itu ya 4 poin fokus buku yang saya temukan di dalam buku ini, buku karya Agus Mustafa, Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab dan Ruqyah. Oke, sebagai penutup teman-teman semua, kesimpulannya mungkinnya untuk video ini bahwa manusia itu merupakan makhluk hidup yang unik gitu, Seluruh manusia diciptakan dengan cara dan segala macam hal yang baik gitu, pastinya hal yang baik. Kedinamikaannya yang begitu jelas membuat manusia itu menjadi makhluk yang unik untuk dikaji, baik dari segi ilmiah maupun secara syar'i. Allah juga telah memberikan berbagai cara agar manusia dapat hidup di dalam semesta ini, mulai dari cara penanggalan, melakukan cara peribadatan, bahkan hingga membentuk umat dan pemimpin yang hebat. Semua telah Allah beritahu gitu caranya bagaimana. Secara tidak langsung juga bahwa buku ini tuh menekankan kita untuk bersifat peka terhadap lingkungan sekitar, bahwasannya banyak sekali hal sepele yang sering kita lupakan gitu, tetapi tidak sering kita kaji secara mendalam gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya itu adalah waktu. Karena manusia itu tidak akan lepaslah dari waktu bagaimanapun keadaannya gitu. Bahkan beliau pun mengkutip gitu dalam menulis dalam bukunya yang akan saya kutip, bahwa beliau, kalau tidak salah ya, beliau menulisnya itu di halaman pertama di bab pertama, kalau tidak salah halaman 20 ya, halaman 20, bahwa beliau tuh menulis Allah itu Allah telah memasukkan variabel waktu sebagai salah satu penyusun eksistensi alam semesta dengan segala peristiwanya. Jadi memang mau kejadian apapun yang menimpa teman-teman semua itu tuh pasti berkaitan dengan waktu, baik itu di masa lampau, sekarang, ataupun yang akan terjadi di masa depan. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video yang saya buat ini. Semoga teman-teman merasa istilahnya termotivasi untuk mulai membaca buku. Tidak usah buku yang berat-berat gitu, yang ringan-ringan saja, yang tipis, yang seperti inilah ya. Tidak usah terlalu tebal-tebal. Yang penting ilmu yang kita dapat dari buku itu dan bisa kita amalkan. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya dengan konten yang berbeda, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.